Berapa banyak orang tidak bisa mengembangkan diri karena terjebak di dalam pikirannya dengan kalimat "saya tidak bisa". Dan ini ternyata yang membantu saya untuk bisa mengembangkan diri dengan cara mengeliminir kalimat "saya tidak bisa". Dan ini selalu menjadi alasan-alasan yang banyak orang ucapkan dan tidak sedikit kalimat tersebut itu bersarang nyangkut di dalam pikirannya. Maka itu tujuan seri pertama ini, bahkan 6 serial berikutnya, mau menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semua supaya kita menghilangkan kalimat "saya tidak bisa". Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa prinsip komitmen untuk selalu mau belajar. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan banyak sekali sebetulnya menceritakan bagaimana kita mesti banyak belajar. Kita mesti berguru kepada orang, kita mesti cari orang-orang sebagai mentor kita, sebagai penolong kita, supaya mereka bisa membimbing kita. Gambaran seperti Tuhan Yesus sebagai mentor, di mana murid-muridnya 12 orang, itu sebagai menti-mentinya, sebagai pengikutnya, sebagai disciples-nya dari Tuhan Yesus, sebagai murid-murid pengikut Tuhan Yesus, mereka itu belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live yang selalu hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita sekarang masuk kepada serial kedua, dan ini adalah serial terbaru yang kita sudah bahas dari pertemuan tanggal 22 Agustus kemarin, dan hari ini 29 Agustus 2024, kita masuk kepada seri kedua. Dan pembahasan ini sudah kita susun dengan merespon dari apa yang saya khotbahkan dalam ibadah minggu di serial khotbah 13 hal yang bisa lebih dicintai orang Kristen melebihi Tuhan, di mana dalam khotbah tersebut saya menyampaikan bahwa tidak sedikit gereja-gereja pada zaman sekarang mulai menggeser firman Tuhan dari khotbah ibadah minggu. Dan mimbar ibadah minggu sudah tidak lagi digunakan untuk mengajar firman Tuhan, tetapi lebih menekankan motivasi demi motivasi. Dan memang ini tidak boleh kita pungkiri karena terjadi dari permintaan umat Kristen. Karena memang ternyata umat Kristen pada zaman sekarang lebih mencari khotbah-khotbah yang lebih cetek, khotbah-khotbah yang lebih santai, khotbah-khotbah yang tidak lagi menyebut nama Tuhan Yesus. Bahkan jangan kaget apabila kita menemukan tidak sedikit gereja yang tidak ada lagi tanda salib di dalam gedung ibadahnya. Karena memang tidak bisa dipungkiri hal ini terjadi di akhir zaman. Dan akibatnya orang-orang Kristen oke dengan hal itu, sehingga pendeta-pendeta pun, gembala-gembala pun akhirnya kompromi dengan keadaan-keadaan seperti itu. Akhirnya tidak lagi pendeta-pendeta mengajar firman Tuhan dalam mimbar ibadah minggu, sehingga mereka lebih kepada menjadi motivator-motivator, memberikan motivasi-motivasi kepada jemaatnya. Dan orang Kristen pun menyukai hal ini. Karena memang ini yang dicatat di dalam surat Timotius, ketika Paulus berkata kepada Timotius, nanti di akhir zaman orang akan mengumpulkan pengajar-pengajar, guru-guru yang menyenangkan telinga. Maka itu inilah bukti gereja terjadi pada zaman sekarang. Nah, saya sebagai Gembala GB Morsaron Jakarta mencoba memberikan respon, melihat fenomena yang terjadi seperti ini di akhir zaman, maka saya juga mau membuktikan pada mimbar ibadah minggu kita menyampaikan hanya firman Tuhan saja dengan konsep pengajaran. Maka itu mimbar dalam pertemuan tengah minggu seperti ini, program pembekalan karakter Faith Minutes Live, maka saya hadirkan motivasi-motivasi. Maka seperti khotbah saya di hari Minggu tersebut, saya mengatakan mimbar minggu adalah untuk khotbah firman Tuhan, kita pergunakan mimbar dalam hari-hari lain, pembekalan-pembekalan untuk memberikan motivasi. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang kita lakukan di GB Morsaron Jakarta dalam menjalani program pembekalan tengah minggu ini sudah memasuki tahun yang keempat. Tahun berapa kita memulainya? Pada kira-kira bulan April 2020, ketika Maret kita mengalami lockdown di tahun 2020, langsung pada bulan Aprilnya kita adakan program pembekalan karakter seperti ini, dan semua tayang setiap hari Kamis secara live streaming. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa lihat semua rekamannya dari bulan April 2020 itu, Bapak Ibu sudah bisa melihat semua koleksinya sudah amat sangat banyak. Saya sempat melihat dari YouTube GBI Mawar Saron sebagai patokan saja. Puji Tuhan sekarang sudah puluhan ribu yang menjadi subscribernya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah subscribe.
saya melihat jumlah videonya kita ini sudah hampir menyentuh 2000 video. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara bisa lihat betapa komitmennya GBI Mawar Sari Jakarta menghadirkan khotbah-khotbah ibadah minggu, fokus kepada pengajaran firman, dan pembekalan tengah minggu fokus kepada motivasi. Jadi kita tidak gunakan mimbar minggu untuk memotivasi, semua untuk pengajaran firman Tuhan, mimbar yang lainnya adalah untuk motivasi. Jadi dengan kata lain saya mau berkata bahwa gini-gini saya sebagai gembala bisalah juga khotbah pengajaran dan bisalah juga lah khotbah tentang motivasi atau memberikan motivasi. Jadi saya gini-gini nggak kalah lah dengan yang lainnya. Oke, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, serial ini kita sudah sampai kepada seri kedua, dan seri pertama kemarin kita juga sudah bahas bagaimana kalimat yang pertama itu saya tidak bisa, itu adalah kalimat yang selalu banyak diucapkan oleh orang-orang Kristen ketika mereka ditugaskan satu hal yang baru, selalu berkata, aduh saya nggak bisa. Dan saya pun dulu seperti itu. Dan puji Tuhan saya sudah melewati masa itu, saya sekarang selalu berkata pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Nah, kalimat yang kedua yaitu adalah saya tidak tahu caranya. Dan kalimat ini pun juga menjadi kalimat yang sering diungkapkan oleh orang-orang, bahkan orang Kristen, aduh saya tidak tahu caranya, jangan saya deh, saya tidak tahu caranya. Nah, bahkan ini pun juga seringkali kalimat ini nyangkut di dalam pikiran kita, bahkan sebagai orang Kristen, seringkali kita berkata, saya nggak tahu caranya, gua nggak tahu caranya, saya kayaknya nggak mungkin deh. Nah, dengan kata lain, seri kedua ini mau membantu Bapak Ibu Saudara-saudari supaya kalimat saya tidak tahu caranya itu kita eliminir di dalam pikiran kita. Mulut kita tidak lagi kita mengeluarkan kalimat saya tidak tahu caranya, tetapi saya pasti tahu caranya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pembekalan karakter kita ini 7 pikiran penghambat pengembangan diri. Inilah judulnya, 7 pikiran penghambat pengembangan diri. Ini akan membantu Bapak Ibu Saudara-saudari semua, dan ini juga akan membantu saya juga sebagai pemapar materinya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu karena ini adalah program dari gereja dan saya sebagai seorang pendeta dan juga saya sebagai seorang Kristen, maka itu apa yang akan saya paparkan ini merupakan rangkuman dari Alkitab, dari cerita-cerita Alkitab. Maka itu jangan kaget, saya pasti akan kasih contoh tokoh-tokoh Alkitab karena saya mau sebagai pendeta menghadirkan program motivasi ini hanya menggunakan contoh-contoh Alkitab. Tetapi kalau memang ada contoh-contoh orang-orang di dunia sekuler, dunia non-Alkitab, dunia non-rohani, misalnya dunia pekerjaan, pasti saya juga akan hadirkan juga tokoh-tokoh Alkitab sebagai penyeimbangnya. Maka itu biarlah serial ini boleh menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk bisa menjadi pribadi sebagai orang Kristen, percaya Alkitab, tetapi di lain pihak menjadi pribadi yang berhasil mengembangkan dirinya. Oke, kemudian saya perlu ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu bisa terbantu bahwa jangan pernah lupa bahwa Alkitab itu selalu mengatakan hati kita itu adalah tempat di mana kejahatan itu ada. Yeremia 17 ayat 9, di sana betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Artinya ketika hatinya sudah keras, hatinya sudah licik, hatinya sudah jahat, orang akan tidak sadar akan hal ini. Kemudian dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat yang ketiga dikatakan inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama, hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan. Dikatakan berikutnya lagi, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Jadi hati itu jahat, hati itu penuh dengan kebebalan, dan ini berlaku seumur hidup. Selama manusia hidup, selalu kejahatan dan kebebalan itu selalu ada. Nah, salah satu ungkapan kalimat kebebalan adalah saya tidak tahu caranya. Pada pertemuan yang lalu, saya tidak bisa, itulah ungkapan dari kebebalan. Maka itu kita mau counter apa yang ada dalam hati kita ini, di mana orang-orang malah sekarang berkata follow your heart. Bahkan pendeta-pendeta pun tidak sedikit berkhotbah follow your heart. Sementara Alkitab katakan hati adalah tempat kejahatan, hati adalah tempat kebebalan, sementara malah pendeta mengatakan follow your heart. Alkitab katakan justru jangan ikuti hati, jangan ikuti suasana hati. Karena hati adalah tempat di mana kita menyimpan semua soft skill kita yang kita dapatkan dari apa? Pengalaman hidup. Ketika contoh kita lahir dalam keluarga yang tidak harmonis, maka kita akan merasakan ketidakharmonisan itu menjadi sebuah keingatan atau pengingat dalam hidup kita
bisa juga menjadi alarm sehingga akhirnya menghadirkan trauma-trauma. Ketika kita mau membangun rumah tangga, ketika kita mau berpacaran, ketika kita bahkan mau berteman dengan orang lain, pengalaman dalam keluarga itu sehingga kita tidak bisa percaya dengan orang membekas dalam hati kita, dan itu menjadi soft skill kita. Maka itu sekalipun kita belajar sampai kepada perguruan tinggi, sampai ke gelar S1, S2, S3 sekalipun, bahkan kalau kita mendapatkan gelar profesor sekalipun, kalau kita tidak mengendalikan suasana hati kita, tidak ada gunanya gelar itu. Maka itu pembahasan ini akan menolong Bapak Ibu Saudara-saudari supaya bisa menapaki jalan hidup menuju kepada keberhasilan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Alkitab juga adalah buku motivasi. Alkitab juga mengajarkan supaya semua kita bisa mencapai puncak-puncak lebih tinggi lagi dalam hidup kita, sehingga kita berhasil, dan itu adalah target Tuhan. Jadi Alkitab juga adalah buku motivasi yang mengajarkan bahwa semua dijadikan Tuhan untuk naik jadi kepala dan bukan ekor, untuk kita bisa berhasil, bukan kita mundur. Maka itu adalah Alkitab kita. Maka itu saya akan hadirkan secara alkitabiah apa yang kita anggap sebagai tayangan-tayangan motivasi ini. Seri kedua ini berbicara tentang saya tidak tahu caranya. Ini juga selalu ada di dalam pikiran-pikiran orang-orang, bahkan saya pun sebagai gembala pun seringkali saya juga berpikir saya tidak tahu caranya. Gimana ya Tuhan, saya tidak tahu caranya. Nah, tetapi kalimat itu tidak membuat saya putus asa. Kalimat itu tidak membuat saya jalan di tempat. Bahkan saya jangan sampai patah semangat, mundur dari rencana itu. Maka itu dari apa yang saya alami, puji Tuhan, saya rindu membagikannya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Maka itu yang pertama, bagaimana caranya supaya kita eliminir, hapus kalimat saya tidak tahu caranya dari pikiran kita. Ada dua cara yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita mesti berkomitmen untuk mau cari tahu. Sekali lagi, Bapak Ibu harus katakan di dalam hati kita ini dan pikiran kita, saya berkomitmen untuk cari tahu. Saya mesti cari tahu. Bagaimana caranya? Saya mesti cari tahu. Maka itu keinginan untuk cari tahu adalah kunci untuk bisa melakukan sesuatu. Sekali lagi, keinginan untuk cari tahu adalah kunci untuk bisa melakukan sesuatu. Contoh, ketika misalnya saya merasa sudah makin lama makin tua, ketika kemarin TV rumah kami mengalami kerusakan, akhirnya tidak ada pilihan, kita mesti beli TV baru. Akhirnya dari TV kami yang lama itu bukan Smart TV, mau tidak mau sekarang kita beli Smart TV karena anak-anak saya sudah mau nonton misalnya Disney Channel lah. Itu semua kan menggunakan Smart TV. Anak saya yang bontot juga pengen nonton YouTube, kita pakai Smart TV. Nah, kendalanya ternyata ketika TV itu datang ke rumah dengan remote yang sudah dengan pencetan-pencetan berbeda, saya juga berkata, waduh ini saya tidak tahu caranya nih. Tetapi ternyata ketika saya mempunyai keinginan untuk mencari tahu caranya, itu memerlukan waktu yang tidak pendek Bapak Ibu, sampai makan waktu kalau nggak salah sekitar 2-3 hari lah. Tapi tentunya bukan 2-3 hari full, karena saya kan bekerja, saya kan harus ke kantor, saya berkhotbah dan sebagainya. Dengan kata lain, dari waktu-waktu yang ada di malam hari ketika pulang ke rumah, dalam kira-kira ya 1-2 jam terakhir sebelum kami semua tidur, kami luangkan waktu bersama dengan keluarga nonton TV, saya coba-coba pencet sendiri. Saya cari tahu, saya belajar-belajar bagaimana caranya pencet ini, pencet itu. Artinya, saya tetap mencoba untuk cari tahu. Bahkan pun ketika sekarang saya menggunakan handphone, banyak fitur-fitur di handphone saya ini, di smartphone saya, banyak fitur-fitur pun yang ini adalah barang-barang baru. Semua fitur-fitur yang saya tidak menguasainya, bahkan aplikasi-aplikasi baru yang saya juga dapat masukan dari rekan-rekan yang lain, Pastor, Pak Pendeta, coba download aplikasi ini. Contoh misalnya deh, saya belum lama ini download aplikasi baru namanya ChatGPT. Jadi saya download ChatGPT, saya taruh di handphone saya mulai belajar-belajar gimana cara pakainya, itu yang saya terus luangkan waktu. Artinya saya investasikan waktu, energi, tenaga saya, pikiran saya untuk mau belajar. Ternyata ketika saya sudah tahu cara mengoperasikannya, ternyata mudah juga. Nah, dengan kata lain, apapun lah dalam hidup kita ini, contoh lagi misalnya orang sedang nyetir motor manual, mau berubah ke nyetir motor matic, kemudian misalnya nyetir mobil manual, mau berubah ke matic, itu di zaman saya. Semua kita belajar dari manual dulu, kemudian beralih ke matic. Kalau anak zaman sekarang belajar dari matic, mau belajarnya untuk manual. Jadi apapun lah itu, matic manual, manual matic, mana-mana saja, tapi selama kita mau berkomitmen untuk cari tahu
pasti kalimat saya tidak tahu caranya akan kita eliminir. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi keinginan untuk cari tahu adalah kunci untuk bisa melakukan sesuatu. Keinginan untuk cari tahu adalah pintu untuk bisa. Jangan lupa tayangan pertama kemarin, ketika kita berkata bisa, mau kita belajar, itu adalah kunci untuk membuka pintu bisa. Pasti bisa. Sama juga sekarang, ketika kita tidak tahu caranya, tapi kita mau cari tahu, pasti kita akan membuka kunci itu kepada pintu bisa. Keinginan untuk cari tahu pun adalah perangsang di dalam pikiran untuk bisa. Makanya tidaklah salah dan tidaklah aneh ketika misalnya atlet-atlet, kemarin kita baru selesai Olimpiade pada bulan Agustus awal ini, di mana kita melihat banyak atlet-atlet itu berhasil dan tidak sedikit. Kita saya sangat senang menyaksikan tayangan bagaimana Indonesia bisa mendapatkan medali emas dalam panjat dinding cepat. Artinya mereka panjat dinding dengan cepat sekali, hanya dengan tempo 4 detik bisa naik dengan berapa meter ketinggiannya. Dan itu semua pasti atlet-atlet itu berkata kepada dirinya. Ketika ada contoh cuplikan klip sebelum mereka langsung menuju kepada titik untuk mulai manjat tebing itu, kemudian saya melihat bagaimana mereka mulai menenangkan diri, dalam pikiran mereka, saya yakin pasti mereka berkata, aku pasti bisa, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Nah, dengan kata lain, itu tidak salah untuk memotivasi diri sendiri. Tetapi kita sebagai orang Kristen, ada satu lagi tambahan, Roh Kudus pasti menolong kita. Tuhan pasti menyertai kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, ketika kita menghadapi segala hal yang baru yang kita tidak tahu, jangan kita batasi diri kita dengan kalimat saya tidak tahu caranya. Pasti ada caranya. Maka itu kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus pasti akan bantu. Kemudian yang kedua, kita punya keinginan untuk cari tahu. Itu adalah kuncinya. Karena setidaknya waktu kita berkata, iya aku mau belajar, aku mau cari tahu. Itu sebagai perangsang di dalam pikiran kita untuk kita mau berusaha. Kemudian saya sangat yakin keinginan untuk cari tahu adalah perjalanan untuk mencapai creativity itu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ketika kita mau tahu, mau cari tahu, maka di situ akan menjadi sebuah pemicu dalam pikiran kita untuk kreativitas itu bisa muncul. Makanya kita selalu cari tahu, dan cari tahu, akhirnya kreativitas itu akan muncul. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, penemu-penemu yang ada di dunia ini, yang kebanyakan mereka adalah orang-orang Kristen, karena mereka selain sesudah berdoa, mereka pun selalu cari tahu. Maka itu kunci yang pertama. Puji Tuhan. Yang kedua dan yang terakhir, selalu kita juga harus katakan dalam pikiran kita adalah saya berkomitmen untuk mencari orang yang tahu. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena ketika kita melihat segala sesuatu yang sulit untuk kita mau lakukan, maka Bapak Ibu selain kita coba cari tahu, yang kedua cari orang yang tahu. Nah ini penting. Sama juga seperti ketika misalnya saya teringat dengan tokoh yang bernama Daud. Ketika Daud waktu itu juga tidak tahu banyak hal, tetapi dia juga mencoba untuk banyak belajar. Ketika misalnya saya ingat sekali cerita tentang Daud, ketika Daud itu mau ditugaskan oleh ayahnya untuk bawa keju kepada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya sedang lagi ditugaskan ayahnya untuk mengembalakan kambing domba, dan ternyata kakak-kakaknya itu beralih dari satu tempat daerah dan menuju daerah yang lain, karena pada saat itu kan kebanyakan orang nomaden, artinya mereka berpindah-pindah tempat. Dengan mereka menjadi peternak, ketika di area itu rumputnya sudah habis, mereka akan berpindah ke tempat lain untuk mencari rumput, maka itulah tugasnya. Maka itu ketika kakak-kakak Daud berpindah-pindah tempat, Daud dikatakan oleh Alkitab, dia pergi ke satu tempat, kemudian dia tidak mencobai kakak-kakaknya di sana, dia berjumpa dengan orang yang tahu, dia bertanya, Pak, maaf, apakah Bapak pernah lihat ciri-ciri dari kakak-kakak saya? Dan ternyata orang itu tahu dan berkata, oh ya, kakak-kakakmu udah pergi lagi ke daerah lain. Dan kata Alkitab, Daud pergi menyusul kakak-kakaknya itu. Artinya, Daud selain bukan hanya mencari tahu saja, tapi dia juga mencoba mencari orang yang tahu. Nah, saya mau kesaksian sedikit tentang keadaan hidup saya dulu. Saya orangnya pendiam, orangnya penakut, orangnya nggak berani ngomong sama orang lain. Pada saat waktu itu, di tahun 1999, ayah saya mengirim saya untuk studi ke Amerika.
Dengan saya orang yang karakternya pendiam, penakut, pemalu seperti itu, pergi ke negara lain, apalagi Amerika, di kepala saya sudah berkata dalam pikiran saya sudah membatasi diri saya, waduh ini Amerika, orang-orang yang pasti hebat, orang-orang pasti luar biasa, saya ini negara yang bukan adik kuasa seperti Amerika, saya orang yang kecil lah, mereka raksasa, seperti kata Alkitab. Waktu mereka mau masuk ke kota Yeriko, wah kita ini kecil seperti belalang, mereka raksasa. Nah itu perasaan saya. Maka itu ketika saya sampai di sana, satu kejadian unik lah yang saya pikir nggak akan saya lupakan. Saya mencoba mencari supermarket. Kenapa? Karena saya mau membeli kebutuhan sehari-hari. Saya mau supaya juga ada beli sayur mayur untuk saya bisa masak di rumah supaya bisa menghemat uang lah. Kemudian saat itu tahun 1999 Google Maps sudah ada, tetapi belum ada smartphone. Artinya kalau saya mau buka Google Maps itu hanya bisa buka di komputer dan itu ada PC atau laptop. Dan kemudian kalau saya mau cari petunjuk-petunjuk jalannya, saya dari Google Map itu akan saya tentukan direction-nya, kemudian muncullah langkah-langkahnya. Dan saat itu belum ada smartphone sehingga langkah-langkahnya harus di-print ke atas kertas. Sehingga ketika saya mau pergi menggunakan Google Maps-nya manual. Jadi kertas-kertas yang banyak itu menunjukkan langkah-langkahnya, misalnya keluar dari tempat saya, mesti lurus, belok kanan, kiri, dan sebagainya, itu harus di-print. Maka itu saya kemana-mana bawa kertas, karena saat itu belum ada smartphone. Nah, saat itu ternyata ada error lah bagaimana itu, kemudian saya nggak ketemu, saya udah keliling, nggak ketemu. Nah, yang masalahnya adalah saya malu untuk nanya kepada orang. Saya nggak mau nanya. Saya masih malu, saya berkata, gengsi lah kita nanya-nanya, nggak mau malu nanya-nanya. Akhirnya saya nggak ketemu. Lantas apa yang terjadi? Saya keliling-keliling, nggak ketemu tujuan sampai 1 jam, Bapak Ibu Saudara-saudari. Akhirnya sesudah 1 jam lewat, makanya saya ngalah lah dengan diri saya sendiri dan saya berkata, oke lah kita nanya deh. Saya nanya. Nah ketika saya bertanya, ternyata hanya cuman saya salah belok saja. Ternyata dekat sekali tujuan tersebut. Nah ini sebagai contoh saja, dari pengalaman hidup itu, saya mendapatkan soft skill, sehingga saya menanamkan ke dalam pikiran saya, jangan malu bertanya, jangan malu nanya orang. Maka itu dengan keadaan seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya hadirkan kepada kita semua. Jadi yang terakhir adalah, harus ada kalimat di dalam pikiran kita, saya berkomitmen untuk cari tahu dari orang yang tahu. Maka itu dengan prinsip seperti ini, kita akan terbantu untuk bisa mendapatkan tahu caranya. Keinginan untuk cari orang yang tahu adalah langkah kedua sesudah ingin cari tahu. Yang pertama dulu langkahnya adalah ingin cari tahu. Yang kedua langkah berikutnya adalah cari orang yang tahu. Maka itu akan membantu kita. Nah, yang terakhir adalah sangat penting bagi saya, yang saya temukan adalah baik untuk cari tahu terlebih dahulu, baru kemudian cari orang yang tahu. Saya ulangi sekali lagi. Adalah baik untuk cari tahu terlebih dahulu, baru kemudian cari orang yang tahu. Apa maksud dari kalimat ini? Lebih bagus kita belajar dulu, ngerti dulu, mencoba untuk ngerti, walaupun nggak sepenuhnya, tapi sedikit dulu, baru kemudian kita akan cari orang yang tahu. Begini, seperti tadi, saya sudah tahu saya mau cari supermarket dengan nama, waktu itu supermarketnya di Amerika namanya Safeway. Saya mau tahu Safeway itu ada tempat di mana saya bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari. Saya tahu dulu Safeway lah yang saya cari. Kemudian ketika saya cari orang yang kira-kira saya anggap tahu, saya mesti tahu dulu apa yang saya mau cari itu, yaitu Safeway, supermarketnya. Maka ketika ketemu dengan orang itu, Pak maaf, waktu itu ada seorang laki-laki kulit putih, orang bule, saya bertanya, excuse me, do you know Safeway? Artinya, kita tahu dulu apa yang mau kita cari. Makanya kita mesti ngerti dulu Safeway yang kita cari, baru kita tanya sama orang. Karena kalau kita tanya sama orang tanpa tahu terlebih dahulu, kita akan konyol. Coba kalau misalnya saya tidak tahu apa yang saya cari, saya tanya sama orang itu, excuse me, do you know a supermarket? Dia tanya, which supermarket? Supermarket yang mana? Saya bingung. Pasti orang itu juga tidak akan bisa membantu kita dengan maksimal. Contoh yang kedua, misalnya lagi deh, tadi kan Daud, contoh dari Alkitab, ketika dia pergi ke satu tempat itu, dia tanya, Pak, maaf, kenal nggak dengan abang-abang saya, ciri-cirinya seperti ini? Karena dia mau mencari tahu tentang abang-abangnya, maka dia harus tahu dulu ciri dari abang-abangnya. Karena kalau dia tidak tahu ciri-ciri itu, dia tanya kepada orang lain, nggak akan ada gunanya. Nah, sama juga dalam hidup ini, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, misalnya ketika kita ingin nanti
bagi anak-anak yang masih berkuliah, adik-adikku, misalnya kalian ingin cari tahu gimana ya kalau aku ingin ngambil jurusan sekolah nanti, jurusan perkuliahan. Nah, minimal engkau mesti tahu dulu apa yang engkau sukai dalam dirimu. Misalnya, oh saya suka manajemen, berarti nanti mau kuliahnya misalnya tentang manajemen. Oh saya senang arsitektur, berarti nanti kuliahnya tentang arsitek. Oh saya ngertinya tentang saya senangnya tentang ekonomi, pengen kuliahnya ekonomi. Saya senangnya hukum, pengen belajar hukum. Nah, maka itu mesti ngerti sedikit dulu. Misalnya contoh, kita pengen kuliah hukum, baca-baca dulu lah tentang ilmu hukum. Baru nanti cari orang-orang yang ngerti tentang hukum. Supaya jangan sampai, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita datang cari orang yang tahu, sementara kita tidak tahu, jangan-jangan orang itu berkata, kamu belajar dulu deh, kamu baca-baca dulu deh. Sama juga maaf seperti juga dengan saya. Ketika sekarang dengan kesibukan saya, ini harus dipahami Bapak Ibu. Dan saya juga mau mengajak Bapak Ibu memahami situasi orang lain. Karena orang-orang yang tahu itu adalah orang-orang yang boleh dikatakan sudah berhasil. Dan orang-orang yang sudah berhasil, waktunya pasti akan sangat minim. Karena dia akan terus mengembangkan dirinya. Dia akan terus mengembangkan usahanya, maka dia pasti akan sibuk. Sehingga ketika kita mau mencari tahu dari orang yang sibuk, dari orang yang berhasil, harus punya modal dulu, modal pengetahuan. Jangan sampai misalnya, contoh orang datang sama saya, Pastor mau tanya dong bagaimana caranya berkhotbah yang bagus. Saya pasti akan tanya dulu, kamu ngerti nggak prinsip-prinsip berkhotbah? Aduh aku nggak ngerti. Pasti saya akan berkata, kamu baca dulu deh prinsip-prinsip berkhotbah dulu, baru nanti datang lagi sama saya. Oke? Pasti begitu. Nah, kita mesti ngerti, kenapa orang bisa berkata seperti itu, kenapa saya juga bisa berkata seperti itu, karena waktu kita sangat terbatas. Jadi artinya, ketika kita sudah cari tahu, dan berikutnya yang kedua, mau cari orang yang tahu, mesti tahu dulu. Supaya ketika ketemu dengan orang itu, kita bisa lancar percakapannya. Jangan sampai nanti percakapan nggak lancar, pasti kita nggak akan dilayani. Jadi, biarlah dua bekal yang saya bagikan ini lebih dan kurang bisa membantu Bapak Ibu Saudara-saudari semua menolong supaya jangan sampai 7 pikiran penghambat pengembangan diri ini akhirnya ada dalam hidup kita. Dan yang seri kedua ini berbicara tentang kalimat saya tidak tahu caranya. Pasti tahu caranya. Yang penting pertama dulu cari tahu dulu, yang kedua cari orang yang tahu. Puji Tuhan, di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR code yang bisa di-scan. Itu adalah QR code nomor rekening gereja. Saya sebagai gembala memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, boleh yang merasa diberkati dan ingin memberikan persembahan kepada gereja, silakan scan QR itu dan nanti bisa lakukan pendukungan finansial. Terima kasih bagi yang sudah selama ini mendukung. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu yang menggunakan YouTube, saudara-saudari silakan subscribe YouTube GB Mawar Saron TV. Dan yang menggunakan Facebook, jangan lupa follow dan like akun Facebook page GBI Mawar Saron. Yang menggunakan Instagram, silakan follow 2 akun gereja, GBI Mawar Saron Jakarta dan juga GBI_Mawar Saron. Silakan follow dua-duanya. Kemudian untuk program tengah minggu seperti ini, tayangannya juga ditaruh di akun di Instagram itu dengan akun Faith Minutes. Bapak Ibu bisa lihat-lihat di sana. Dan jangan lupa juga ketika kita sudah diberkati, bagikan juga link ini kepada orang-orang lain supaya mereka pun turut diberkati. Puji Tuhan, terima kasih yang menggunakan audio saja dalam bentuk podcast. Terima kasih sudah menjadi pendengar podcast setia. Kita hadir di Apple Podcast, Spotify Podcast, dan Google Podcast. Tinggal cari saja kata kuncinya Yohanes Nahuai atau Faith Minutes Live, atau juga ada program pembekalan Alkitab Faith Bible Minutes. Tinggal ketik saja, nanti akan ketemu. Puji Tuhan, terima kasih. Kita tutup pertemuan ini di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pembekalan yang baik ini, pembekalan yang sangat praktis, yang menolong kami semua, supaya kami termotivasikan, supaya kami bisa mengembangkan diri kami, menuju kepada keberhasilan. Sesuai dengan target Tuhan, supaya kami semua bisa naik dan bukan turun, maju menjadi orang-orang berhasil, sehingga dengan keberhasilan ini, kami bisa membantu orang-orang lebih banyak lagi, supaya mereka pun dapat juga mengenal Tuhan, dan dapat juga Tuhan bantu untuk berhasil. Terima kasih Bapa, berkati semua kami dalam keadaan hidup kami, dalam keadaan sakit penyakit kami, Tuhan juga sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati GBI Mawar Saron Jakarta dan juga berkati Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Sekian sudah pembahasan kita. Kita akan jumpa kembali nanti dalam serial yang berikutnya, yaitu adalah yang ketiga, tidak gampang buat saya. Ini juga akan menjadi pembahasan yang menarik, supaya kalimat tidak gampang buat saya, ini kita eliminir dalam pikiran kita. Nantikan pada pertemuan kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.